Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati punya rambut yang indah, berkilau, kuat, itu pasti jadi dambaan setiap orang. Bukan perihal hanya masalah estetik saja ya, tapi juga masalah kebersihannya dan juga kesehatannya ini perlu diperhatikan. Karena kalau tidak, ini bisa berdampak yang nggak baik juga untuk kesehatan. Pastinya mengganggu hari-hari kita juga ya, bukan cuma mengganggu performa kita aja. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan rambut. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar ketombe. Yang pertama adalah ketombe itu bisa menular. Jadi banyak yang meyakini bahwa kalau deket-deket sama orang yang ketombean, jangan nih saya bisa ketularan ketombean juga gitu ya. Cara penularannya gimana sih? Ini mitos atau fakta sih? Benar nggak sih kalau ketombe itu yang ada di sekeliling kita gitu bisa tertular juga kitanya? Apakah karena menggunakan benda yang sama seperti sisir, handuk gitu ya, itu yang menjadi media penularan, atau jangan-jangan udara juga bisa? Atau ini sebenarnya mitos belaka, hanya ketakutan kita aja ya? Itu nanti kita akan tanyakan dan kita konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah ketombe tidak hanya tumbuh di kulit kepala. Biasanya kalau kita bicara tentang ketombe pasti kan kita langsung berpikir ya pasti kulit kepala dong gitu ya. Itu tuh bentuknya seperti kalau dilihat kayak kerak mungkin ya. Kerak terus putih-putih kalau kita lihat di gambar-gambar yang selalu ada gitu ya tentang ketombe. Nah, ini katanya memang sukanya bernaung dan juga istilahnya menetap di kulit kepala. Tapi apakah benar hanya kulit kepala yang menjadi tempat favorit ketombe, atau di bagian kulit yang lain bisa loh ada ketombe? Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah jarang keramas menyebabkan ketombe. Oke, kalau bicara tentang keramas, berapa banyak sih intensitas keramas dalam satu hari gitu ya, atau satu pekan mungkin. Ada orang yang setiap beraktivitas dia keramas, ada juga yang mungkin hanya berkeringat aja dia berkeramas, atau ada yang mungkin jarang juga ya keramas ya, sekitar 1 minggu 3 kali mungkin, atau 2 kali gitu ya, tergantung aktivitasnya. Nah, ini apakah karena aktivitas, intensitas, dan juga kebersihan saat keramas ini berpengaruh besar timbul tidaknya ketombe? Nah, itu nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah tidak boleh menggaruk ketombe. Aduh, kayaknya itu hal yang paling sulit ya dilakukan atau dihindarkan justru. Tidak menggaruk si ketombe gitu. Karena kan gatal katanya, dan itu paling enak kalau gatal ya digaruk. Nah, kalau misalkan digaruk tuh efeknya apa ya? Apakah akan makin banyak ketombenya atau akan menimbulkan infeksi? Karena kan tangan kita nggak selalu bersih gitu ya. Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi langsung bersama dokter kita. Oke, yang terakhir adalah ketombe bisa membuat rambut rontok. Nah, kalau kita bicara tentang rambut rontok kan kayaknya sebel ya. Setiap nyisir, mandi, kita lihat tuh ada aja tuh bekas-bekas rambut yang helaiannya jatuh gitu. Nah, katanya nih ketombe bisa jadi salah satu faktor terjadinya rambut rontok. Ini mitos atau fakta sih? Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita. Yang mau tahu jawabannya jangan kemana-mana. Duduk tenang di depan TV Anda. Kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar ketombe. Ini ketombe tuh nyebelin banget pastinya ya. Dan kita mau clearin ini semua, kita konfirmasi itu mitos atau fakta sih. Kalau memang mitos ya udah kita hempaskan, kalau fakta langsung kita benar-benar pahami dan kita lakukan gitu apa yang menjadi anjuran dari dokter kita hari ini. Karena itu kita langsung konfirmasi bersama dokter kita. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Caroline Oktarina, SPDVI, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Aduh panjang ya. Pastinya nih valid banget nih kalau udah sepanjang ini nih. Halo dokter, apa kabar?
apa Happy kabar? banget nih bisa hadir di sini di nuansa liburan kali ini ya, dan kita akan membagikan banyak informasi tentang rambut dan juga kulit. Yang pertama nih dok ya, saya mau tanya mitos atau fakta kalau ketombe itu bisa menular. Serem banget kan kalau misalnya hal yang semacam ini nih menular. Karena kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa Mhm. pilih-pilih kita ketemu dengan siapa, kita berteman dengan siapa. Kalau memang benar menular, ini tuh penularannya medianya gimana? Ini mitos atau fakta? Ya, baik kalau misalnya ketombe ini sebenarnya tidak menular Mbak, jadi ini Oke, mitos gitu ya. tenang ya. Iya, jangan takut gitu ya kalau ketemu orang ketombe jangan kita jauhin kan kasihan. Padahal mereka nggak nular gitu, bukan suatu penyakit yang infeksius gitu kita bilangnya ya. Jadi kondisi ketombe ini sebenarnya suatu radang kulit atau mungkin kita sering sebut eksim. Tapi eksim ini kan luas banget ya, ada eksim yang alergi, ada eksim yang bentuknya seperti ketombe ini. Nah kalau ketombe ini karena adanya produksi minyak yang berlebih di kepala. Sebenarnya sih nggak di kepala aja ya gitu, bisa di tempat lain. Nah cuman gitu, ini memang banyak faktor gitu yang bisa menyebabkan ketombe. Yang pertama dari dalam nih, dari genetik gitu, dari bawaan, keturunan. Itu juga lebih gampang nih orang yang mungkin orang tuanya punya ketombe, anaknya ketombean. Oke, terus yang kedua dari luar, dari lingkungannya sendiri, dari Eksternalnya ya. perawatan rambutnya gitu ya, perawatan kulit kepala, atau faktor dari makanan sendiri. Ketika kita makan banyak yang berminyak, berlemak gitu ya, itu kan menambah minyak di badan kita dan di kulit kita. Nah kalau itu berlebih, itu juga memicu ketombe gitu. Oke, jadi tidak menular Tidak ya. Jadi kalau menular. ada orang yang ketombean atau teman kita yang ketombean jangan dijauhi ya. Iya, Kita jangan. deketin, ajak langsung konsultasi ya, Iya, kalau kasihan. stres nanti tambah Tuh tambah ketombenya. parah kan katanya. Wow, jadi itu mitos ya. Kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta nih, kalau ketombe tidak hanya tumbuh di kulit kepala. Memang iya? Nah, Mitos atau enggak sih ini? Tumbuh di mana lagi kalau memang enggak cuma di kepala? Hmm, ini fakta, Fakta ya? betul, Oke. betul Mbak. Jadi ketombe itu tadi kan memang eksim ya tergolongnya. Ini karena terjadi tadi produksi minyak berlebih. Nah, kita sendiri kan di kulit ini banyak nih kelenjar minyaknya nggak cuma di kepala, banyak juga di wajah gitu ya. Selain itu daerah-daerah lipatan nih, ketiak, selangkangan, kadang di dada, kadang di punggung. Jadi kalau yang orang punya ketombe terus tiba-tiba ada merah-merah gatal di wajah, kemudian di dada atau punggung merah-merah itu wajar karena itu satu penyakit gitu ya, satu kesinambungan gitu. Jadi bisa sekali gitu kita menemukan kok ada sisik-sisik ya gitu di badan gitu ya. Itu juga salah satu bentuk dari ketombe yang di lokasi lain. Oke. Nah ini Hmm. kan kalau orang yang kulitnya cenderung kering, itu kan Hmm. bentukan seperti sisik atau kulit apa ya kayak ya kering lah gitu. Itu Hmm. sering terjadi kan ya. Betul. Yang bisa membedakan bahwa ini bagian dari memang kan ya lagi extra dry aja kulitnya perlu Hmm. hidrasi lebih dengan ketombe itu apa bedanya? Oke, kalau ketombe itu memang biasanya sisiknya itu lebih berminyak, kekuningan. Oh, Kalau dilihat lebih deket tuh kayak oily banget gitu ya. Sedangkan kalau yang cuman kulit kering, dia warnanya putih gitu dan benar-benar kering dan dari areanya pun berbeda. Tadi ya, kalau untuk ketombe biasanya yang tadi di daerah lipatan-lipatan lipat-lipatan, ya. atau di wajah gitu ya. Sedangkan kalau yang kulit kering tuh biasanya di badan, di tangan, kaki yang mungkin biasanya nggak ketutupan baju gitu ya waktu kalau kita kena sinar matahari atau aktivitas. Oh, oke, itu ya bedanya ya. Dan ternyata memang ketombe tidak hanya muncul di kulit kepala, tapi bisa di bagian-bagian lain. Dan ini jelas bedanya dengan kulit kering biasa. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau jarang keramas itu menyebabkan ketombe. Nah, benar nggak sih dok? Iya, ini fakta sih Fakta ya? ya. Oke. Iya. Karena kalau keramas itu kan kita membersihkan gitu ya kulit kepala kita dari kotoran, dari minyak-minyak. Istilahnya kalau kayak kita cuci piring, kalau kita jarang pakai sabun, cuman air aja gitu istilahnya, itu kan nggak keangkat minyaknya ya. Wow. Nah, ketika minyak itu berkumpul, bertambah banyak, itu bikin kulit tuh meradang gitu. Karena ini kok merasa kotor banget gitu kulitnya. Dia melawan dengan radang. Akhirnya muncullah ketombe gitu ya. Awalnya mungkin merah-merah, gatel, lama-lama bersisik. Jadi memang keramas itu idealnya sih kita lakukan itu setiap 2 hari gitu ya, untuk lingkungan Indonesia nih yang tropis, Iya. yang panas gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya tinggalnya di daerah Eropa yang dingin gitu, keramas boleh lebih jarang. Jadi boleh 3 hari sekali gitu ya. Nah tapi kalau di kita yang panas sekali nih, kalau 3 hari sekali nanti terlalu banyak minyaknya. Oke,
gitu ya. Jadi memang minimal lah 2 hari sekali ya. Apalagi kan memang akhir-akhir ini panas banget nih Betul. udara di Indonesia ya, khususnya di Jakarta. Nah, kalau bicara tentang keramas ini kan memang ada yang bilang jangan sering-sering, nanti rambutnya rontok gitu kan ya. Dan ada yang juga bilang keramas tuh kalau bisa nggak usah pakai shampoo, ada juga loh yang kayak gitu. Ini mungkin perlu diluruskan juga nih. Sebenarnya perlunya keramas yang ideal tuh apakah sebaiknya setiap hari, setelah beraktivitas, atau memang kita tahu nih kira-kira ada alarm dari si rambut atau kulit kepala kalau memang perlu dicuci. Oke, sebenarnya betul kalau misalnya keramas terlalu sering itu juga nggak boleh Mbak, karena kulitnya jadi lebih kering. Ketika kulit kita ini terpapar dengan sabun gitu ya, shampoo, itu kan pasti ada zat kimia yang dia tuh mengikis kulit. Jadi terlalu sering kalau tiap hari keramas, apalagi yang sehari 2 kali gitu ya, itu juga jelek. Dia bikin kulitnya terlalu kering, nah itu juga bisa bikin mengelupas gitu ya. Tapi kalau misalnya baru beraktivitas gitu ya, udah keringetan banget, lepek ya tentu aja harus keramas gitu. Apalagi habis olahraga ya, Iya betul. mau nggak mau, pokoknya kalau keringetan ya apalagi kalau sampai bau ya, ya Iya. udah harus keramas. Itu udah alarm yang paling umum lah ya. Mm. Jadi memang sebisa mungkin ya 2 hari sekali lah ya. Itu hal yang ideal untuk bisa membersihkan rambut kita. Kecuali Anda memang orang yang begitu aktif, ya udah harus keramas paling enggak setelah beraktivitas. Hebat. Oke, selanjutnya nih Dok ya. Mitos atau fakta kalau tidak boleh menggaruk ketombe, tuh kan sampai ketombek saya ngomongnya. Itu kan gatel ya katanya ya Dok ya. Terus pasti orang susah tuh kalau nggak menggaruk. Ya. Ini mitos atau fakta Dok? Ini fakta sih, menggaruk itu paling pantangan untuk semua penyakit kulit. Nggak boleh mau ketombe, mau eksim, mau gatel-gatel ya. Karena kalau sekali kita garuk, kulit kita itu jadinya ada luka-luka kecil, dimana dia micu tambah gatel justru. Gitu ya, walaupun kita garuk nih enak gitu ya, tapi nanti berapa lama akan gatal lagi. Dan selain itu ketika kita garuk, luka-luka kecil ini kadang ada yang sampai besar gitu. Kalau misalnya apalagi yang agresif ya, iya. Nah ini di sini bisa terjadi infeksi, jadi lebih lama sembuhnya. Kalau sudah infeksi, yang kita takutin ada bekasnya dong gitu ya. Biasa kan ada bekasnya jadi hitam atau jadi nonjol bahkan seperti keloid. Itu dari pertamanya cuma menggaruk gitu. Jadi nggak boleh sama sekali menggaruk ya. Kalau misalnya terasa gatel gitu ya, bisa kita ada alternatif selain mungkin dengan obat gitu ya. Bisa kita tepuk-tepuk atau kita pakaikan kompres es, itu juga mengurangi gatel. Betul. Kompres es tuh nyaman banget ya. Nyaman. Itu yang jadi satu hal yang bisa dilakukan lah. Pertolongan pertama untuk bisa mengatasi si gatal tadi yang mengganggu banget pastinya. Itu jadi fakta ya, jangan sampai digaruk karena bisa ada masalah lebih serius lagi ya. Karena nanti ada infeksi lah, kumannya jadi banyak lah gitu ya. Jadi jangan digaruk. Yang terakhir nih Dok ya, mitos atau fakta kalau ketombe itu bisa bikin rambut rontok, benar nggak sih? Iya, ini juga fakta sih sebenarnya. Jadi kerontokan itu memang banyak sekali sebabnya ya. Salah satunya si ketombe ini gitu. Walaupun ini jangan khawatir gitu, bukan yang sampai botak yang gak balik lagi. Ini hanya sementara karena ada proses radang kulitnya jadi sedang tidak sehat gitu ya. Jadi di situ kalau sedang tidak sehat si kulit kepala terpengaruh juga nih si rambut karena rambut kan nempel di kulit. Nah, setelah lagi diobatin gitu ya, nanti lama-kelamaan tuh akan sembuh sebenarnya si kerontokannya itu gitu. Tapi kalau misalnya ketombenya dibiarin terus-terusan, kulitnya terus radang, terus sakit, kadang ada yang bisa jadi permanen gitu, jadi kebotakan gitu. Makanya kalau ada ketombe memang sebaiknya segera diobatin, jangan dibiarin. Betul. Jadi kalau memang ini kerontokannya karena ketombenya dulu yang diobatin ya. Betul. Cuma juga mau pakai tonik dan segala macam, kalau ketombenya nggak dihilangkan, rontoknya tambah parah malah bisa menetap ya, jadi botak. Aduh serem sih. Nah ini dia nih mitos dan fakta kita sudah terjawab semua, semoga berguna untuk Anda ya. Nanti kita bahas lebih jauh tentang topik kita hari ini ya Dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini kita akan bahas tentang kesehatan rambut. Rambut tuh kayaknya jadi mahkota
perempuan ya katanya. Padahal untuk laki-laki juga sekarang banyak loh laki-laki berambut indah. Tapi lagi-lagi nih yang indah-indah suka aja ada masalahnya gitu. Masalahnya sebenarnya dimulai dari kebersihannya dan juga mungkin masalah-masalah dari metabolisme kita di dalam tubuh yang berpengaruh pada kesehatan rambut kita. Itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu saya juga membuka line telepon untuk bagi pemirsa yang mungkin punya pertanyaan nih hari ini tentang tema kita di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Caroline Oktarina SPDVI, spesialis dermatologi, venereologi dan estetika. Rada susah ya saya jauh bacanya nih. Oke, Dok, kita baca bahas tentang kesehatan rambut. Kalau kita bicara tentang rambut, orang tuh rada susah-susah gampang ya, karena kalau kulit mungkin edukasi udah banyak nih, jenis kulit gitu ya, terus gimana ngejaga dan ngerawat kulit gitu. Kalau rambut sendiri kita membedakan jenisnya tuh cuma dari bentuk atau sebenarnya ada nih jenis-jenis yang sifatnya tuh memang secara klinis dan bisa secara fisik kita kenali. Oke, jadi rambut tuh sebenarnya ya kalau secara ilmunya kita tuh cuman bagi antara rambut halus sama rambut yang tebel. Gitu ya. Jadi rambut halus ini contohnya yang ada rambut di wajah gitu, di pipi gitu, atau misalnya di dada, di punggung, atau rambut yang justru tebel nih kayak rambut kepala, alis gitu ya. Tapi memang ini nggak ada apa ya dampaknya nih sama sehari-hari atau secara gejala. Nah, jadi memang ada juga nih yang mengelompokkan ada rambutnya yang cenderung oily gitu ya, berminyak, dan juga rambut kering gitu yang dry. Nah, ini yang mungkin lebih berpengaruh gitu ya, karena ketika rambutnya kering itu kan berarti lebih susah di styling gitu ya. Kalau oily justru lebih cenderung mudah kayak eksim tadi gitu, jadi mudah berketombe. Mungkin yang ini sih yang lebih sering kita temukan ya. Benar ya. Jadi rambut tuh macam-macam, jenisnya dibagi-bagi ya, klasifikasinya dari fungsinya, dari geografisnya sampai ke ya tadi jenisnya lah ya, jenis secara klinisnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang rambut yang tadi ada yang kering, terus berminyak, bahkan ada yang mungkin ujungnya bukan ujungnya ini pangkalnya berminyak, ujungnya kering gitu. Itu sebenarnya mulai dari kapan sih seseorang tuh punya punya ciri khas rambut seperti itu? Itu dengan sendirinya secara natural ketika dia lahir akan punya rambut dengan jenis demikian, atau sebenarnya karena pola hidupnya yang akan menentukan seseorang rambutnya berjenis apa? Ya memang kalau seperti itu biasanya ada bawaannya nih, jadi dari keturunannya juga gitu. Genetiknya ada ya. Kalau misalnya punya orang tuanya yang rambutnya cenderung kering, itu pasti anaknya juga rata-rata kering juga gitu. Apalagi yang orangnya yang punya alergi, kayak yang ada asma, mungkin ya ada alergi obat, alergi debu, itu kulitnya kering, rambutnya juga kadang kering dan lebih sensitif gitu. Tapi ada yang memang bawaannya dari kecil udah kayak berminyak gitu ya, sering kayak lepek. Nah, tapi ini tuh sebenarnya genetik tuh masih bisa terubah ketika si anak beranjak dewasa. Nanti kan dia kenal dengan styling rambut nih. Ya, pakai pelurus rambut, ngeriting rambut. Kalau udah kayak gitu kan rambutnya jadi kering gitu ya, berubah. Jadi faktor lingkungan ini terlalu besar lah efeknya terhadap rambut kita gitu. Jadi memang kita harus jaga juga sih. Mungkin bawaannya udah berminyak, ya nggak apa-apa sih di styling, tapi jangan terlalu sering juga. Ketika terlalu sering nanti jadinya malah kering gitu, berubah rambutnya. Jadi memang secara lahiriahnya ya sudah ada nih jenisnya, alaminya. Tapi bisa berubah nantinya seiring waktu ketika ya banyak lagi nih styling rambutnya seperti apa, perawatannya juga ya. Bahkan ada yang bilang ya uang menentukan juga kualitas rambut Anda gitu ya. Nah, ini menarik nih, Dok. Berpengaruh sebesar apa sih perawatan rambut? Kalau kita bicara kan rambut itu yang paling umum kita kenali bentuk perawatan ya shampoo dan keramas gitu ya. Nah, selain itu sebenarnya ada nggak sih yang memang sepertinya udah perlu nih, nggak bisa cuma shampoo dan keramas aja nih? Yang paling penting memang kita harus pakai conditioner ya. Conditioner tuh paling penting banget karena rambut kita perlu nutrisi. Jadi perlulah kita lapisi dengan conditioner ini supaya dia nggak kena dari lingkungan luar tuh rusak gitu ya. Karena ya pasti kita tuh kena panas, sinar matahari gitu ya, sinar UV,
Atau mungkin kita sendiri nih ngeringin rambut pakai hair dryer. Itu kan secara tidak langsung memaparkan panas ya ke rambut. Jadi kita tuh harus punya pelindungan yang pas gitu ya. Jadi nggak cuma dengan shampoo aja gitu ya. Conditioner itu paling penting. Tapi kalau untuk rangkaian perawatan rambut yang lain kayak serum atau mungkin minyak rambut itu sebenarnya hanya tambahan aja. Hanya tambahan aja ya. Jadi kalau mau ya boleh. Tapi yang paling penting tadi ya shampoo dan conditioner. Tapi banyak loh. Saya termasuk orang yang kalau pakai conditioner rada ogah nih karena rambutnya cenderung gampang banget berminyak, misalnya gampang lepek gitu ya. Kalau pakai conditioner takutnya tambah berminyak lah, takut tambah lepek gitu loh ya. Ada nggak sih cara yang tepat atau mungkin kandungan conditioner yang tepat untuk jenis-jenis rambut tertentu nih? Mungkin kalau yang rambutnya kering lebih enak ya pakai conditioner apapun. Tapi kalau rambutnya mungkin lemes gitu ya, terlalu halus, tapi ingin tetap menutrisi rambut dengan conditioner, pilihannya seperti apa dok? Jadi sebenarnya conditioner pasti sudah ada labelnya nih, ada yang untuk si rambutnya oily, ada yang rambutnya untuk kering gitu. Cuman pemakaiannya ketika kita pakai conditioner memang nggak boleh sampai kulit kepalanya gitu ya. Betul. Karena ketika sampai kulit kepala gitu ya, minyaknya nempel di kulit kepala malah jadi tadi kayak lepek. Gitu. Jadi kalau apalagi yang rambutnya berminyak gitu ya, itu khususnya memang di batang-batang rambutnya aja. Jadi dari batang rambut ke bawah gitu, jangan sampai atas-atas. Berarti dari setengah sini ya dok ya? Iya, dari setengahnya gitu. Kalau misalnya rambutnya kering mungkin boleh sampai atas-atas gitu ya. Nah ketika setelah menggunakan conditioner itu kan hanya dibilas dengan air ya dok ya? Betul. Ada yang dianjurkan dengan air hangat gitu, atau yang dengan enggak, saya nggak mau air hangat, katanya kalau air hangat kan bikin rambut kering gitu. Nah sebenarnya suhu air ini berpengaruh nggak sih untuk si rambut yang dibilas ini? Betul, jadi suhu itu sangat berpengaruh ya buat mandi, buat keramas gitu ya. Memang paling ideal kita pakainya airnya dingin. Justru dingin kan ya? Dingin lebih bagus gitu. Kalau lebih panas gitu ya, itu ya berapapun suhunya gitu. Ketika panas kan itu rambut itu jadi ketarik lah cairan di dalamnya keluar gitu ya. Itu juga merusak rambut, apalagi kalau terus-terusan. Jadi sebaiknya sih pakai air dingin kalau bisa. Oke, dan kadang-kadang juga benar nggak sih dok kalau si air hangat ini kadang-kadang dibaca oleh tubuh sebagai ancaman, jadi sering juga inflamasi kan? Betul. Gitu ya, jadi kering, jadi ya gitu kemerahan gitu ya. Oke, jadi itu tuh teman-teman dan juga pemirsa di rumah bahwa ternyata merawat rambut tuh kayaknya susah-susah gampang ya. Jadi memang sesimpel menggunakan shampoo dan conditioner. Ini untuk rambut yang nggak punya masalah nih. Sekarang kita masuk ke rambut yang punya masalah. Bicara tentang masalah pada rambut, kalau bisa dijelaskan secara sederhana dan mungkin agar masyarakat dan juga pemirsa paham. Masalah rambut tuh apa aja sih dok biasanya? Sebenarnya masalah rambut tuh banyak banget ya kalau misalnya kita tahu gitu ya. Mungkin cuman yang dominan yang sering kita temukan tuh ketombe paling sering ya, atau peradangan kulit kepala gitu. Atau yang kedua paling sering kebotakan. Kebotakan kan mungkin lebih banyak pada pria, tapi secara kita nggak sadar di perempuan juga banyak yang udah ada bakat-bakatnya gitu ya, yang mulai rontok gitu ya. Itu sering sekali kita temukan. Tapi memang ada penyakit-penyakit lain yang mungkin lebih jarang gitu ya, tapi ada gitu. Seperti yang rambutnya sebagian putih, kalau orangnya ada vitiligo. Vitiligo mungkin ada yang pernah dengar gitu, yang kulitnya berubah jadi putih sebagian tempat gitu, kayak belang-belang. Nah itu juga bisa kena rambut tuh, jadi rambutnya putih sebagian. Terus ada juga penyakit rambut di mana rambutnya tuh bentuknya berubah jadi terpilin atau rambutnya kayak keikat sendiri. Tapi kayak gimbal gitu ya? Iya, mungkin itu lebih banyak di Afrika gitu ya. Tapi ini ada gitu kasusnya tapi jarang. Baik, jadi banyak banget sih sebenarnya masalah rambut. Tapi yang paling umum pertama ya itu tadi ketombe yang kita sempat bahas. Tapi kita belum sampai ke tahap ketombe itu harus diobatinnya gimana sih dok? Nah kalau kita bicara tentang ketombe kan banyak sebenarnya shampoo anti ketombe. Nah shampoo anti ketombe ini sebenarnya untuk mengobati atau mencegah? Sebenarnya untuk mengobati juga. Yang terutama memang samponya kita pilih yang ada kandungan selenium sulfide dan juga kandungan zinc ya. Ini yang kedua paling paling bagus lah untuk ketombe. Selain memang kita kalau misalnya ke dokter pasti kita resepkan sampo khusus. Oke, selain shampoo ada nggak sih biasanya akan diberikan obat lain nggak sih untuk tadi kulit kepala secara topikal, dan juga mungkin ada obat minum nggak ketika kondisi seperti apa nih diberikannya juga? Nah pertama ketika kita ada pasien ketombe nih, kita harus lihat dulu nih separah apa nih ketombenya gitu ya. Paling ringan mungkin pasiennya cuma ada kayak
ada ketombe-ketombe yang putih-putih Ya. gitu ya. Tapi kalau dia udah ngarah ke arah berat gitu ya, itu sudah ada merah-merah di kulit kepalanya, Oh, tebal-tebal, bahkan nggak cuma di kepala, tadi bisa di muka, di badan. Nah, ketika dia sangat parah seperti ini gitu ya, udah di banyak tempat, kita pasti harus kasih obat minum gitu. Dimana obat minum ini pun ada beberapa. Jadi ada obat radang, ada obat jamur gitu ya, dan ada obat gatal. Nah, di sini ada obat jamur gitu ya. Walaupun ini bukan infeksi, tapi kalau kita belajar lebih jauh gitu ya di kedokteran, ternyata ketombe ini ada pengaruh jamur nih. Jamur-jamurnya tapi bukan jamur yang menginfeksi, maksudnya yang nularin ke orang gitu ya. Ini karena di kulit kita sendiri sebenarnya ada jamur. Tapi ketika suatu kondisi dia jadi lembab, terlalu berlebihan gitu ya, jamur ini tuh jadi bereproduksi, dia bertambah banyak terlalu cepat, bikin ketombe. Nah, kita memberantasnya memang dengan obat jamur, baik secara minum ataupun obat yang dioleskan. Oke, jadi banyak ya. Mm-mm. Dan tadi kalau dilihat dokter juga sempat menyebutkan memang yang paling penting itu tadi ada zinc dan juga selenium Sulfida. sulfida. Itu penting ya. Tadi soalnya PD saya nanya nih, aduh apa-apa tadi dia mau nyatet kayaknya. Oke, nah dok kalau tadi bicara tentang si ketombe. Ketombe itu bisa menyebabkan kebotakan juga. Nah di tingkat mana sih ketombe ini bisa sampai menyebabkan kebotakan? Bahkan permanen ya dok? Iya, jadi kalau si ketombe ini tadi udah ada peradangan di kulit kepala yang kalau kita lihat, kalau dilihat ada merah-merah ya, tebel-tebel gitu kulit kepalanya. Kalau dipegang kok kayak ada yang nonjol gitu, kayak ada bintil-bintil. Nah, kalau sudah seperti itu dan apalagi kalau nggak diobatin ya, nah itu lama-lama bisa memicu kerontokan yang bisa membuat kebotakan Oke, gitu. apakah kan kalau rambut kan pasti sebenarnya udah ada istilahnya sudah ada kantungnya Iya, gitu ya. Si kantongnya. kantungnya ini rusak kah? Tuh, kantongnya ini rusak karena tadi ada peradangan. Ketika ada radang itu banyaklah gitu ya yang pertahanan tubuh kita datang. Terus kadang dia tuh nggak cuma menghancurkan si kumannya gitu ya, yang dihancurkan juga bagian tubuh kita sendiri terhancurkan. Nah itu makanya si rambutnya itu rusak juga tuh, si selubung-selubungnya, si kantong-kantongnya ini. Inilah yang menyebabkan bisa sampai kebotakan gitu. Oke, aduh serem ya. Iya. Kalau bicara tentang rontok dan kebotakan, apalagi kalau memang. Nah kalau tadi bicara tentang ketombe kan tahu nih masalahnya ketombenya diberesin ya botaknya, terus juga rontoknya bisa berkurang. Ada juga mungkin kita teman-teman yang nggak tahu karena apa, kok tiba-tiba rambutnya jadi berkurang banyak, mengarah pada kebotakan. Bisa dijelaskan nggak sih dok, masalah-masalah lain apa nih yang bisa menyebabkan kondisi tersebut terjadi? Padahal nggak ada ketombenya. Iya, memang kerontokan ini sering ya kita temukan, apalagi kalau cewek yang habis melahirkan. Ya itu kan karena hormon terutama. Jadi hormon ini sangat berpengaruh pada kesehatan kulit, rambut gitu ya. Kalau dia tidak stabil, apalagi setelah hamil gitu, itu kerontokan normalnya memang akan terjadi selama 6 bulan pertama setelah melahirkan. Biasanya setelah 6 bulan lewat baru mulai kembali lagi nih pertumbuhannya biasa, cuman masih tipis. Nah selain itu banyak sekali memang yang mempengaruhi kenapa sih orang bisa rontok gitu ya. Yang utama memang faktor genetik bawaan ya. Bawaan ini ya pasti ada keturunan, mungkin yang ayahnya udah tampak botak gitu ya, itu pasti akan lebih mudah. Terus yang kedua dari faktor luar. Nah faktor luar ini yang banyak. Nah yang satu yang penting juga adalah dari gizi, dari nutrisi gitu ya. Gimana orang itu makan. Kalau orangnya makannya gitu nggak teratur, nggak bergizi gitu, makanya cuma itu doang. Misalnya cuma tempe doang gitu atau tahu doang, kurang protein, kurang vitamin yang lain, itu juga akan mempengaruhi ke kesehatan rambut. Gitu Jadi ya. nutrisinya harus komplit Harus ya. komplit, benar-benar Harus 4 seimbang. sehat 5 sempurna. Itu dia. Jadi kalau Anda yang di rumah merasa kok kayak saya mulai mengarah pada kebotakan, coba lihat dulu nih isi piring Anda ya, apakah sudah cukup nutrisinya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya dok ya, tapi Betul. kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita
kita masih membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan rambut. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Caroline Oktarina SPDVI, spesialis dermatologi, venereologi dan estetika dari Rumah Sakit Primaya Hospital PGI Cikini. Kita langsung bahas lagi nih masalah kebotakan yang akhir-akhir ini ternyata makin banyak ya. Orang selalu berpikir, oh yang makin botak makin tua gitu ya. Padahal ternyata anak muda juga makin banyak nih yang mengalami kebotakan. Kadang-kadang biasanya mulai sadarnya seseorang tuh sudah pada tingkat, oh saya ini ada masalah nih. Karena kan wajar banget ya kalau kita nyisir gitu ada rambut yang tertinggal. Atau mungkin habis keramas ada rambut yang jatuh gitu berapa helainya. Tanda atau mungkin ya alarm ini udah di batas tidak normal tuh dari mana tuh deteksinya? Oke, jadi memang kadang pasti kita nggak sadar gitu ya Mbak ya, pasti kayak kayak sisiran adalah dikit-dikit, tapi ternyata tambah lama tambah banyak. Nah, sebenarnya sih idealnya harusnya dihitung nih berapa helai yang rontok dalam sehari. Kalau dia masih 100 helai ke bawah itu masih wajar. Oh ya? Iya, jadi kalau sampai 100 helai itu sebenarnya masih oke lah gitu ya. Tapi kalau sudah di atas itu gitu ya, itu udah menandakan nih udah nggak normal nih, ada yang salah gitu, kita harus cari. Ya atau paling gampang kita lihat aja di kulit kepala kita, kok ada yang jarang-jarang gitu ya, ada area yang nggak ada rambutnya gitu ya, itu udah pasti di situ ada kebotakan gitu istilahnya. Nah itu harus segeralah diperiksakan, karena dokter pun kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan nih, nggak cuma pemeriksaan dari dilihat aja, bahkan kita harus cek darah kalau dibutuhkan, karena penyebab kerontokan ini nggak cuma dari genetik gitu ya, dari bawaan, tapi kita yang takut itu ada infeksi atau misalnya ada penyakit autoimun gitu ya, itu yang lebih susah gitu diobatinnya. Oke, jadi 100 helai di bawah itu ya, di bawah 100 helai sehari masih aman kalau Anda mau menghitungnya. Itu masalahnya kadang-kadang kan nggak ada waktu untuk menghitungnya ya. Tapi kalau misalnya dari kasat mata lah ya, dengan kita melihat tuh segenggam itu tuh kalau udah sampai ada bisa kita genggam tuh udah parah lah sebenarnya ya. Iya, contohnya kita ini aja sibak rambut sendiri gitu ya. Kalau misalnya ini kok udah ada 10 helai gitu ya, itu udah pasti nggak normal. Pasti parah gitu ya, kan berapa kali Anda menyibak rambut, kalau 10 ya udah 100 gitu kan. Oke, nah kalau di titik ini berarti sudah haruskah kita ke tenaga profesional atau ke dokter, atau masih bisa nih kita gunakan perawatan-perawatan yang ada di pasaran? Nah sebenarnya kita lihat dulu nih dari kebiasaan sehari-harinya, apakah si orang ini sering catok rambut atau misalnya sering styling rambut nih, ke salon seminggu sekali, mungkin dilurusin, dikeriting, diwarna. Nah ini harus dilihat dulu masalahnya di mana gitu ya. Memang nggak harus selalu ini sedikit langsung ke dokter gitu, bisa kita perbaikin dulu dari kehidupan sehari-harinya, cara keramasnya, cara styling rambut, atau mungkin dari ngikat rambut gitu ya. Itu harus dibenerin dulu gitu. Nah ini menarik nih, dari ngikat rambut. Kan kadang-kadang cewek kalau udah panas ya, udah deh ikat aja deh gitu ya. Ada nggak sih memang cara ikat rambut yang akhirnya membuat atau menyebabkan rambut jadi mudah rontok? Seperti apa tuh? Iya betul Mbak, jadi kalau ngikat rambutnya salah gitu, terlalu kenceng, itu tuh pasti dia bikin rambutnya kayak ketarik gitu ya. Nah itu mulailah terjadi kerontokan, karena gimana pun rambut ketarik sedikit pun itu udah berat loh gitu buat rambut, apalagi kalau dia ngikatnya kenceng banget gitu ya. Nah itu memicu kebotakan. Jadi ketika ngikat rambut kita tuh harus cari si ikat rambutnya, kalau bisa jangan yang bahannya kayak rubber gitu ya, yang elastik ya, karet. Karena karet itu lebih kencang ikatannya. Nah, terus ketika belum lagi kalau ngelepasnya ada lagi yang kecabut ya. Iya, ngelepasnya apalagi yang kayak nempel-nempel gitu kan. Dan ketika kita ikat rambut, jangan terlalu kecil ikatannya, yang rambutnya itu diambil agak banyak gitu. Ketika kita ngikatnya terlalu kecil, berarti kekuatannya akan semakin kencang. Gitu. Jadi kalau bisa ya memang jangan sampai terlalu tight gitu ya. Apalagi kalau yang suka kepang, itu lebih kencang lagi ya ikatannya. Benar. Apalagi sekarang lagi musim ya, lagi hits banget nih kepang-kepang gitu. Lagi dari anak-anak ya. Betul. Jadi memang cara mengikat rambut aja udah bisa jadi masalah tersendiri nih untuk si rambut ya. Kan ada juga yang bilang bahwa kalau rambut masih basah dikuncir gitu. Itu gimana tuh? Masalahnya beda lagi ya? Beda lagi, apa tuh? Nggak boleh sih. Bahkan ketika rambut basah, kita tuh nggak saranin langsung sisiran.
Karena di Yes. sini langsung apa ya, kulit rambut ini, kulit kepala itu lebih sensitif ketika baru keramas, lebih banyak yang rontok. Jadi lebih baik kita tuh sisiran ketika rambutnya sudah kering. Nah, apalagi kalau diikat gitu ya, itu lebih kenceng dan akan lebih banyak yang rontok. Nah, benar sih. Banyak Mm-mm. juga yang bilang bahwa kalau sedang basah-basahnya lebih baik jangan langsung disisir, dikeringkan dulu lah ya, Mm-mm. diangin-angin gitu lah ya. Mm-mm. Nah, Dok, bicara tentang mengeringkan rambut ini menarik juga ya. Kan kadang-kadang kita perlu cepat kan, dan Iya. akhirnya pakai hair dryer tiap hari gitu. Heeh. Sebenarnya ini akan berpengaruh juga nggak tidak pada kerontokan rambut kita? Iya, tentunya kalau pakai hair dryer itu kan ada panas ya, kena rambut gitu ya. Jadi ini juga menjadi satu masalah gitu. Karena kalau ketika rambut kena panas, apalagi lagi basah-basah gitu, rambut tuh lagi kayak yang apa, rentan banget gitu ya. Dia kalau kita lihat pakai mikroskop kena si panas ini dia jadi ada gelembung-gelembung, jadi rusak gitu ya, nggak lurus gitu. Nah, jadi memang gitu ya ketika mengeringkan rambut gitu, harusnya sih yang ideal nggak pakai hair dryer. Oke, diangin-angin aja Mm. gitu ya. Tapi memang kita harus jaga juga kalau misalnya udah kepaksa ya mau kerja gimana lagi kan, nggak mungkin gitu kita harus nunggu angin-angin berjam-jam gitu ya. Nah, kita kiat-kiatnya, nah kita harus rutin lah pakai conditioner tadi ya. Kan itu sebagai pelapis rambut nih supaya dari dunia luar dia kena panas dia ada pelindungnya. Atau bisa dengan hair oil gitu ya, minyak rambut gitu. Minyak rambut juga sama melindungi dari panas gitu. Jadi itu idealnya sebelum di hair dryer atau mungkin mau dicatok gitu ya harus pakai si minyak rambut dulu supaya ada perlindungannya gitu. Baik, jadi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, nggak bisa semuanya instan. Boleh lah kalau lagi kondisinya terdesak, kita langsung pakai pemanas itu ya. Tapi kalau enggak, kondisinya nyantai, kalau bisa ya diangin-angin aja ya. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram ya, dari @cantika. Pagi Dok, saya ingin bertanya tentang penanganan rambut rusak. Sewaktu kecil rambut saya lurus dan halus, tetapi setelah sering gonta-ganti shampoo jadi rusak, bercabang dan megar. Saya sudah mencoba beberapa hair treatment tetapi belum ada hasilnya. Bagaimana ya Dok ya agar rambut saya kembali sehat? Nah, ini banyak terjadi nih ya Dok. Awalnya rambutnya kayaknya di masa kecil, lihat foto dulu, kok rambut saya seindah itu ya, pas besarnya kok sekarang jadi sebegininya gitu ya, dan dianggap sebagai rambutnya udah rusak. Nah, kalau sudah rusak sedemikian rupa, apa yang harus dilakukan? Harus dihilangkankah rambut tersebut gitu? Rambut-rambut yang cantik ini gitu ya, sayang juga kalau dipotong. Tapi memang idealnya harus tetap rutin dipotong rambut gitu ya. Bagaimanapun rambut ini kan nanti akan tumbuh gitu, yang ujung-ujungnya rusak gitu itu harus dibuang. Idealnya sih setiap 6 minggu sekali memang, yang ujung-ujungnya aja. Gitu. Nah, memang selain itu dari perawatannya gitu ya, jangan sering-sering lah pakai hair dryer atau dicatok gitu ya. Nah, terus dari keramasnya tadi, ya keramasnya harus dibenerin nih. Mungkin mbaknya jangan keramas terlalu sering ataupun terlalu jarang. Tadi harus 2 hari sekali idealnya. Dan dicari tadi conditioner gitu ya. Pemakaian conditioner ini harus rutin. Sebenarnya conditioner pun kita bagi-bagi nih ada beberapa tipe gitu ya. Ada conditioner yang dipakai langsung setelah keramas gitu ya, yang langsung dibilas. Terus ada juga yang namanya deep conditioner. Yang conditionernya itu kayak masker yang kita pakai cukup sekali seminggu gitu ya, diolesin nanti didiemin beberapa menit gitu. Nanti baru dibilas. Nah, sebenarnya harusnya juga memang rutin pemakaian si conditioner yang seperti masker ini. Karena yang dibilas dengan air saja gitu ya setelah keramas itu mungkin nggak cukup gitu. Apalagi kalau rambutnya sudah rusak seperti ini gitu. Jadi harus rutin dengan conditioner gitu. Dan tadi ketika memang banyak mungkin ada kesibukan, ada haruslah gitu dicatok dan lain-lain, harus rutin juga pakai minyak rambut. Gitu ya. Jadi dengan minyak rambut dia melindungi nih supaya dia tidak rusak waktu terkena panas, dan atau kalau misalnya dia sehari-hari beraktivitas nih kena sinar matahari, itu juga tetap harus dilindungi rambut gitu. Jadi bisa aja sih setiap hari pakai minyak rambut itu nggak masalah gitu, hair oil. Oke, jadi bisa dengan conditioner ataupun hair mask juga ya, dan juga hair oil nih. Coba mungkin bisa diterapkan ya. Dan juga jangan lupa rutin ya 6 minggu sekali potong ujung-ujung rambutnya ya Dok ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi solusi atau juga masukan untuk Mbak Cantika ya. Semoga rambut indahnya kembali ya, kembali ada dan selalu menjadi kebanggaan dan mahkota Anda. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Dok, tapi mungkin usai jeda ya Dok ya. Kita akan kembali lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang menjaga kesehatan rambut. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 2903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Caroline Oktarina, SPDVI, spesialis dermatologi, venereologi dan estetika dari Primaya Hospital PGI Cikini. Dok, tadi kita bahas ya gimana memang tadi ada ketombe, kebotakan juga bisa terjadi karena banyak hal gitu ya. Penggunaan treatment rambut juga berpengaruh besar gitu. Yang paling sering orang bilang, jangan suka gonta-ganti shampoo. Seperti Mbak Cantika tadi ya. Sebenarnya bentukan gonta-ganti shampoo tuh apa sih? Mereknya yang gonta-ganti membuat rambut rusak, atau sebenarnya kita menggunakan kandungan yang tidak tepat pada rambut kita dan kita bergonta-ganti gitu. Jadi sebenarnya kalau kita gonta-ganti shampoo gitu ya, itu pasti memang kulit tuh harus nyesuaiin lagi gitu ya dengan zat-zat berbeda. Karena nggak mungkin setiap shampoo tuh pasti sama. Walaupun misalnya sama nih ada kandungan A, B, C, D gitu ya. Tapi kan nanti persenannya berbeda gitu satu sama lain. Nah itu berarti kan kulit perlu adaptasi lagi gitu, menyesuaikan lagi. Dan ada faktor ketidakcocokan nih. Mungkin kita nggak cocok dengan shampoo A gitu, tapi dengan shampoo B cocok. Nah, ketika gonta-ganti shampoo ini harus sebenarnya orang tuh harus agak sabar lah gitu ya, karena kan kita juga butuh shampoo ini bekerja. Jangan kayak cuman baru seminggu 2 minggu harus udah gonta-ganti gitu. Betul. Harusnya ditunggulah minimal 3 bulan gitu ya, karena kan rambut ini juga butuh proses untuk tumbuh gitu. Kalau misalnya ternyata udah 3 bulan ternyata malah tambah rontok atau jelek gitu ya, itu baru harus diganti. Jadi sabar gitu intinya ya. Jangan langsung ngejudge, beri dia kesempatan untuk bekerja. Tapi sering juga nih Dok, di awal-awal pemakaian kok kayaknya bekerja baik nih pada rambut saya. Tapi kok setelah 6 bulan kok jadi nggak terlalu ngaruh ya, malah efeknya nggak gitu baik. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nggak cuma sama produk di rambut ya, di wajah ataupun di mungkin produk-produk lain juga bisa terjadi. Itu gimana tuh Dok? Nah memang kalau udah dari awal nih bagus, kok lama-lama jadi ada ini ya gitu masalah. Nah ini harus dilihat lagi nih, apakah ada perubahan nih dari aktivitas sehari-hari, apakah perubahan lingkungan tempat tinggal, perubahan air gitu ya. Jadi mungkin dari faktor luar, bukan dari shampoo-nya itu sendiri. Gitu. Kita kan sebenarnya takutnya mungkin setelah 6 bulan si orang ini ternyata pindah kerja nih jadi stres, jadinya dia rontok gitu ya. Itu jangan salahin shampoo-nya dong. Benar gitu. banget. Ini menarik sih tentang stres ya. Banyak yang bilang stres tuh bisa jadi masalah besar untuk banyak hal. Baik dari kulit, terutama rambut juga. Aduh lagi rontok nih karena stres. Memang sejauh apa sih stres ini bisa berpengaruh pada kesehatan rambut tuh? Ya jadi stres ini paling jahat gitu ya. Stres ini nggak mesti orang itu sampai kayak yang orang gila gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau orang yang udah ada pikiran karena misalnya kerjaan banyak deadline gitu, malam-malam jadi kepikiran, itu juga termasuk stres sebenarnya. Dan ini sangat berpengaruh, nggak cuman kulit, rambut gitu ya, sangat berpengaruh. Ya ini bisa memicu tadi rambutnya rontok gitu ya, atau kadang ada yang menjadi suatu kelainan gitu ya, orangnya jadi kayak stres, jadi dia muter-muter rambut, terus jadi nyabutin rambut. Itu sering kita temukan. Betul nggak sadar ya. Kebotakan justru. Betul. Jadi stres ini jahat banget. Stres jahat banget. Ini juga menarik, kadang-kadang nih saya sendiri suka mengalami tiba-tiba kok rambutnya jadi super oily tapi di masa-masa tertentu dan bingung mau pakai produk apapun juga nggak ada solusinya gitu. Ini bisa terjadi karena faktor metabolisme kita juga nggak sih Dok? Betul, jadi memang metabolisme apa yang kita makan itu yang terlihat gitu kan. Jadi kalau misalnya dari makanannya juga banyak yang berminyak, berlemak gitu, itu jadi memicu pertumbuhan minyak yang nggak cuma ada di badan, di darah gitu, minyaknya itu ada sampai ke kulit, ke rambut gitu ya. Jadi mungkin tiba-tiba jadi berminyak gitu rambutnya, lagi banyak nih makan padang gitu ya, makannya banyak lemak, itu ngaruh juga memang. Jadi ya ketika itu kita harus ngatur lagi pola makanannya gitu ya, kurang-kurangin makanan yang berlemak gitu ya.
Dan tentunya kita juga harus menjaga kesehatan secara umum ya, baiknya olahraga teratur biar peredaran darahnya lancar gitu ya. Karena rambut pun bagaimanapun juga butuh makanan Yes. gitu ya. Jadi dari olahraga, pembuluh darah lancar, ke kulit kepala, aliran darahnya lancar, itu tentunya rambutnya akan lebih sehat. Ngaruh banget ya dari apa yang kita makan ya. Nah dok, ada nggak sih vitamin yang memang sangat diperlukan nih untuk kesehatan rambut? Ya, memang kalau vitamin sih, terutama vitamin B ya, kita biotin yang selalu kita sarankan untuk rambut gitu ya. Memang banyak sih sekarang untuk suplemen-suplemen yang dijual di pasaran. Tapi sih sebenarnya kalau makanannya udah bergizi aja udah cukup gitu ya, nggak usah pakai suplemen. Tapi kalau misalnya memang merasa kurang gitu ya, harus tambah dari suplemen-suplemen nih gitu ya. Oke, jadi vitamin B ini penting ya. Ya, Tapi kalau ya makanan yang kita asup tiap hari sudah komplit, nutrisinya sebenarnya nggak terlalu perlu nggak terlalu. tambahan ya. Iya. Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu yang ada penyakit penyerta ini membutuhkan gitu ya. Mm-mm. Dok, kalau kita bicara tentang rambut dan kesehatan rambut gitu ya, ini kan identik sama perempuan biasanya. Nah laki-laki kan juga mau nih Iya. gitu ya, apalagi mereka kan sering juga menggunakan, bahkan mungkin lebih sering ya, misalnya mereka menggunakan seperti wax gitu ya. Hmm. Nah dengan kondisi demikian itu ada pengaruhnya nggak sih? Dan ketika mereka menggunakan wax tersebut gitu ya, atau minyak rambut lah ya, itu harus langsung keramas nggak untuk bisa menggunakannya lagi? Mungkin hari ini pakai, kan kalau misalnya 2 hari sekali, besok berarti harusnya pakai lagi kan? Nah tapi posisinya kalau sudah menggunakan harus keramas nggak sebelum dia menggunakan lagi? Ya, jadi kalau misalnya kayak pomade gitu ya, gel, wax gitu kan sebenarnya dia juga zat kimia gitu ya yang kita paparkan ke rambut sendiri. Tentunya sih baiknya memang harus dikeramas. Jadi kalau cowok ya wajar untuk keramas sehari sekali itu wajar sekali Oke. gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak keramas, cuma diairin doang, pasti itu nggak terbilas dengan sempurna nih, ada bekas-bekas. Justru ketika dia tidak terbilas sempurna, menjadikan suatu kotoran di rambut, di kulit kepala, itu nanti memicu peradangan yang memicu ketombe juga. Gitu. Jadi beda aturan nih kalau misalnya ada untuk cowok. laki-laki yang memang juga biasanya keringatnya juga lebih banyak ya. Oh, banyak Terus juga bekas. kondisinya apalagi menggunakan si wax tadi, pomade tadi, ini memang juga benar-benar membuat seseorang harus lebih concern lagi nih untuk menjaga kesehatan rambutnya, menjaga kebersihannya, karena nggak tahu kali aja debu-debu ya. Iya. Apalagi dia pengendara motor, harus dong bersihin rambutnya setiap hari. Dokter, thank you ya sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga berguna untuk pemirsa di rumah dan ini bisa jadi satu hal baru, tips baru untuk memunculkan dan juga mewujudkan rambut indah 2024. Oke, pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.